Tahun sudah berganti, kalender baru sudah digantung di dinding, tapi berita yang kita dengar rasanya itu-itu saja. Orang-orang duduk lemas di kantor polisi, mata sembab, suara bergetar, menceritakan uang mereka yang lenyap karena arisan online. Tidak ada musik dramatis di awal, karena kenyataannya sudah cukup melelahkan untuk didengar berulang kali. Ironisnya, semua ini terjadi di era ketika internet ada di genggaman, informasi mudah dicari, dan kita sering merasa masyarakat sudah semakin cerdas. Namun setiap beberapa bulan sekali, selalu muncul gelombang korban baru dengan angka kerugian yang fantastis, dari ratusan juta sampai miliaran rupiah. Situasi ini membuat banyak orang bertanya dalam hati, kenapa cerita yang sama bisa terulang terus tanpa henti? Video ini tidak dibuat untuk menunjuk korban sebagai orang bodoh atau serakah. Label seperti itu justru membuat kita merasa aman palsu, seolah kejadian ini hanya menimpa orang lain yang ceroboh. Padahal menghakimi tidak pernah menyelesaikan masalah, dan hanya membuat diskusi sehat tentang risiko keuangan semakin tertutup rapat. Faktanya, korban arisan bodong seringkali adalah orang biasa yang kita temui setiap hari. Tetangga yang ramah menyapa setiap pagi, teman kantor yang dikenal rajin dan sederhana, atau saudara sendiri yang selama ini terlihat lurus dan bertanggung jawab. Mereka bukan orang yang hidupnya sembrono, justru seringkali orang yang berusaha keras bertahan di tengah tekanan hidup. Masalah utama di sini bukan semata soal literasi keuangan yang rendah. Ada celah psikologis yang terbuka lebar saat seseorang berada dalam kondisi tertekan, lelah, dan merasa jalan hidupnya buntu. Di titik itu, logika yang biasanya rasional bisa mati mendadak, digantikan harapan bahwa ada solusi cepat yang bisa menyelamatkan keadaan. Penipu masa kini juga tidak bekerja dengan cara kasar atau terang-terangan. Mereka memoles skema lama dengan wajah baru yang terasa akrab dan bersahabat. Istilah arisan yang selama ini identik dengan kebersamaan dan kepercayaan dibajak maknanya, diubah menjadi alat kejahatan finansial yang menyamar sebagai tradisi sosial. Karena itu, video ini tidak hadir untuk menertawakan penderitaan siapapun. Tujuannya adalah membedah anatomi penipuan ini dengan kepala dingin, agar kita dan keluarga memiliki imunitas mental yang lebih kuat. Bukan sekadar tahu modusnya, tapi paham kenapa manusia bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama. Kita akan membahas alasan logis dan emosional mengapa jebakan ini masih laku keras sampai hari ini. Semua disampaikan dengan bahasa manusia biasa, tanpa istilah ekonomi yang rumit, tanpa nada menggurui. Harapannya sederhana. Setelah menonton ini, kita tidak hanya lebih waspada, tapi juga lebih berempati dan lebih waras dalam mengambil keputusan uang. Mari bicara jujur tentang realita ekonomi yang dihadapi banyak orang hari ini. Gaji UMR seringkali hanya cukup untuk bertahan, sementara harga kebutuhan pokok terus naik tanpa kompromi. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang merasa bekerja keras saja tidak lagi cukup, dan pikiran tentang jalan pintas mulai terasa masuk akal meski berbahaya. Ada kelelahan psikologis yang jarang dibicarakan ketika seseorang sudah berusaha menabung bertahun-tahun, tetapi hasilnya nyaris tidak terasa. Bunga tabungan di bank terlihat sangat kecil, nyaris tidak bergerak, sementara di sisi lain muncul tawaran arisan online dengan janji keuntungan puluhan persen dalam waktu singkat. Kontras ini menciptakan konflik batin yang kuat. Secara naluriah, manusia cenderung menghindari rasa sakit dari proses panjang yang melelahkan. Otak kita lebih mudah tergoda oleh kenikmatan instan dibanding kepuasan jangka panjang. Inilah alasan mengapa janji cair cepat terdengar jauh lebih menarik daripada narasi menabung perlahan atau membangun keahlian yang hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Di banyak lapisan masyarakat, masih hidup mentalitas lotre yang halus namun mengakar. Rezeki sering dibayangkan datang dari kejutan besar, bukan dari akumulasi kecil yang konsisten. Pola pikir ini membuat skema seperti arisan bodong terasa sejalan, dengan harapan lama bahwa suatu hari hidup bisa berubah drastis hanya karena satu keputusan. Yang sering luput dipahami, banyak korban justru masuk bukan karena kelebihan uang. Mereka bergabung karena sedang kepepet, dikejar cicilan, hutang, atau biaya sekolah anak yang tidak bisa ditunda. Dalam situasi genting, tawaran keuntungan cepat berubah dari sekadar peluang menjadi harapan terakhir.
Rasa takut tertinggal atau FOMO memperparah keadaan. Saat melihat status WhatsApp teman yang memamerkan bukti transfer pencairan, logika mulai tergeser. Muncul perasaan bahwa jika tidak ikut sekarang, kesempatan akan hilang dan orang lain akan melangkah lebih dulu meninggalkan kita dalam kesulitan yang sama. Penipu memahami betul dinamika emosi ini. Mereka tidak menjual produk keuangan, mereka menjual mimpi. Mimpi bahwa bulan depan masalah akan selesai, hutang akan lunas, dan hidup akan terasa lebih ringan. Mimpi ini bekerja langsung pada emosi, bukan pada perhitungan matematis. Disinilah pertarungan sebenarnya terjadi. Logika angka yang dingin berhadapan dengan harapan emosional yang panas. Sayangnya, ketika seseorang berada dalam tekanan hidup, emosi hampir selalu menang telak. Bukan karena orangnya lemah, tapi karena sistem ini memang dirancang untuk menyerang titik paling rapuh dalam diri manusia. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu meluruskan satu hal penting. Arisan dalam makna aslinya adalah jaring pengaman sosial, wadah silaturahmi, dan cara saling membantu dalam komunitas. Masalah muncul ketika istilah yang akrab ini dibajak, dipelintir maknanya, lalu dipakai sebagai kedok perputaran uang berisiko tinggi yang sama sekali tidak mencerminkan nilai arisan sebenarnya. Di balik arisan bodong, sebenarnya tidak ada aktivitas bisnis nyata yang menghasilkan keuntungan. Tidak ada usaha, tidak ada produksi, tidak ada jual beli barang atau jasa. Uang yang diterima oleh peserta lama murni berasal dari setoran peserta baru, bukan dari keuntungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan sebuah ember yang bocor di bagian bawah. Selama air terus dituangkan lebih deras dari lubang kebocoran, ember itu terlihat penuh dan aman. Namun begitu aliran air melambat sedikit saja, isinya akan langsung habis. Sistem arisan bodong bekerja persis seperti itu. Istilah seperti lelang arisan atau arisan menurun sering dipakai untuk mengaburkan kenyataan. Padahal inti praktiknya adalah meminjamkan uang dengan imbal hasil yang tidak masuk akal. Janji bunga besar ini mustahil dipenuhi tanpa terus mencari orang baru yang bersedia menyetor uang mereka ke dalam sistem. Di tahap awal, bandar sengaja membuat semuanya terlihat mulus. Slot awal ditawarkan dengan harga murah, pencairan pertama dibuat cepat dan lancar. Ini bukan kebetulan, tapi umpan. Tujuannya membangun kepercayaan bahwa sistem ini aman, padahal fondasinya sudah rapuh sejak awal. Member yang sudah menerima pencairan awal seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang dijadikan alat promosi gratis. Dengan niat baik, mereka mengajak teman dan keluarga karena merasa sudah membuktikan sendiri keuntungannya. Tanpa disadari, lingkaran korban pun meluas dari orang terdekat. Masalah terbesar dari skema ini adalah matematika yang tidak bisa diajak berkompromi. Jumlah orang baru tidak mungkin bertambah selamanya. Pada satu titik, pertumbuhan akan melambat, sementara kewajiban pembayaran terus menumpuk. Di momen inilah sistem mulai goyah dan keruntuhan menjadi tak terhindarkan. Karena itu, runtuhnya arisan bodong bukan soal apakah akan terjadi atau tidak. Pertanyaannya hanya kapan. Biasanya kehancuran datang saat jumlah uang yang berputar sudah sangat besar, ketika risiko bagi bandar dianggap sepadan untuk kabur dan meninggalkan ratusan bahkan ribuan orang dalam kerugian. Media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam menyuburkan arisan bodong. Platform seperti Instagram dan grup WhatsApp berubah menjadi etalase kemewahan semu, tempat bandar dan jaringannya memamerkan gaya hidup seolah hasil dari sistem yang sehat dan menguntungkan. Bagi banyak orang, tampilan visual ini terasa lebih meyakinkan daripada penjelasan logis. Testimoni menjadi senjata utama yang dipamerkan tanpa henti. Tangkapan layar transfer bank beredar di mana-mana, ada yang diedit, ada pula yang memang asli tapi berasal dari uang member baru. Namun bagi mata awam, bukti visual seperti ini sudah cukup untuk mematikan rasa curiga dan menenangkan kegelisahan. Tekanan sosial muncul kuat ketika ajakan datang dari orang terdekat. Menolak tawaran teman sendiri sering terasa tidak enak, apalagi jika orang tersebut terlihat sudah menikmati hasilnya. Banyak korban akhirnya ikut bukan karena yakin sepenuhnya, tapi karena sungkan dan takut merusak hubungan. Dalam skala komunitas kecil, bandar kerap melibatkan figur yang dianggap terpandang. Bisa tokoh lingkungan, pelaku usaha lokal, atau orang yang dikenal religius.
Kehadiran sosok ini memberikan stempel validasi, membuat sistem terlihat sah dan dipercaya tanpa perlu banyak pertanyaan kritis. Di dalam grup chat, ilusi kelancaran diciptakan secara sistematis. Admin dan anteknya rajin memposting bukti cair, testimoni bahagia, dan ucapan syukur. Sementara itu, pertanyaan yang terlalu kritis perlahan ditenggelamkan oleh banjir pesan positif yang terkesan meyakinkan. Budaya sungkan yang kuat di masyarakat dimanfaatkan secara maksimal. Banyak member enggan bertanya soal legalitas atau alur dana karena takut dicap cerewet atau tidak percaya pada teman sendiri. Padahal justru di area inilah risiko terbesar bersembunyi. Validasi sosial menciptakan rasa aman palsu. Muncul keyakinan bahwa jika ratusan orang lain ikut, maka tidak mungkin semuanya salah. Logika ini terdengar masuk akal di permukaan, tetapi sesungguhnya sangat rapuh dan sering menjadi pintu masuk manipulasi massal. Penting untuk disadari bahwa ramainya sebuah grup tidak pernah menjadi indikator keamanan finansial. Keramaian hanya menunjukkan seberapa efektif sebuah skema memainkan psikologi manusia. Semakin ramai, seringkali justru semakin besar risiko yang sedang disembunyikan di balik layar. Jika kita membayangkan pelaku penipuan selalu berwajah licik dan mencurigakan, kenyataannya justru sering berkebalikan. Bandar arisan bodong biasanya tampil sebagai sosok yang terlihat sukses, ramah, dan mudah dipercaya. Penampilan mereka jauh dari kesan kriminal, justru sering menyerupai panutan di lingkungan sekitarnya. Di media sosial, citra yang dibangun sangat rapi. Barang bermerek, mobil baru, atau liburan mewah dipamerkan secara konsisten. Semua ini bukan sekadar pamer gaya hidup, melainkan strategi untuk menanamkan pesan bahwa bandar memiliki uang banyak dan hidupnya sudah mapan. Kekayaan yang ditampilkan itu sejatinya adalah alat kerja, modal visual untuk membangun rasa aman pada calon korban. Dengan melihat kemewahan tersebut, banyak orang berpikir bahwa jika terjadi masalah, bandar pasti mampu mengganti kerugian karena terlihat sangat mampu secara finansial. Tidak jarang pelaku memosisikan diri sebagai sosok dermawan. Ada cerita sedekah, bantuan sosial, atau giveaway yang dibagikan ke publik. Citra ini menciptakan tameng moral, membuat orang sungkan mencurigai niat buruk seseorang yang terlihat gemar berbagi dan peduli sesama. Cara bicara bandar biasanya sangat terlatih. Nada suara tenang, penuh keyakinan, dan sering disertai sedikit sikap merendahkan saat ada yang bertanya terlalu detail. Sikap ini membuat penanya merasa dirinya yang berlebihan, bukan sistemnya yang bermasalah. Di balik layar, mereka jarang bekerja sendirian. Ada admin dan tim kecil yang bertugas mengatur komunikasi, menyaring pertanyaan, dan menjaga jarak antara owner dengan member. Struktur ini sengaja dibuat agar bandar tetap terlihat eksklusif dan tidak mudah diakses langsung. Saat topik legalitas atau izin resmi mulai disentuh, jawaban yang muncul hampir selalu normatif. Asas kepercayaan, kekeluargaan, atau niat saling membantu dijadikan alasan untuk menghindari pembahasan hukum. Kalimat-kalimat ini terdengar hangat, tapi justru menutupi risiko besar. Di titik ini, kita perlu sadar bahwa penampilan luar dan kata-kata manis tidak pernah menjadi jaminan integritas. Media sosial hanya menampilkan apa yang ingin diperlihatkan. Dalam urusan uang, satu-satunya pegangan yang aman adalah logika, transparansi, dan sistem yang bisa diuji, bukan rasa kagum atau iba. Menjelang runtuhnya sebuah arisan bodong, selalu ada pola yang berulang. Salah satu tanda awal yang paling sering muncul adalah perubahan ritme komunikasi. Admin yang sebelumnya responsif mulai lambat membalas pesan, pertanyaan soal jadwal pencairan dijawab singkat, atau bahkan diabaikan dengan alasan sedang ramai. Bersamaan dengan itu, biasanya muncul promo slot dadakan yang terlihat terlalu bagus untuk ditolak. Diskon besar, bonus tambahan, atau janji percepatan cair ditawarkan secara agresif. Ini bukan tanda kebaikan sistem, melainkan sinyal bahwa bandar sedang membutuhkan suntikan dana tunai secepat mungkin. Alasan teknis mulai bermunculan satu persatu. Transfer tertunda karena limit bank, aplikasi error, sistem sedang maintenance, atau admin mendadak sakit. Alasan ini terdengar masuk akal jika berdiri sendiri, namun menjadi mencurigakan ketika muncul berulang dan selalu bertepatan dengan jadwal pencairan. Perilaku owner juga berubah drastis.
Jika sebelumnya aktif memamerkan gaya hidup, kini mulai jarang muncul atau justru memposting konten bernada sedih dan galau. Narasi personal ini sering dipakai untuk memancing empati, agar member segan menekan atau menagih hak mereka. Di dalam grup chat, suasana yang tadinya penuh euforia perlahan berubah menjadi tegang. Komplain mulai muncul, adu argumen tak terhindarkan. Untuk mengendalikan situasi, admin biasanya membatasi komentar, menghapus pesan tertentu, atau mengubah grup menjadi satu arah. Member yang paling vokal dan kritis seringkali menjadi korban pertama. Mereka dikeluarkan dari grup dengan alasan mengganggu kenyamanan atau membuat suasana tidak kondusif. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah upaya membungkam suara yang bisa membangunkan member lain dari ilusi. Di tahap lanjut, bandar mulai menawarkan skema pengganti. Uang arisan dialihkan menjadi barang, aset, atau dicicil dalam jangka waktu panjang. Tawaran ini terdengar sebagai solusi, padahal sejatinya adalah pengakuan tidak langsung bahwa uang tunai sudah habis tak bersisa. Saat tanda-tanda ini muncul bersamaan, biasanya kesempatan untuk menarik dana sudah sangat kecil. Namun, mengenali fase ini tetap penting, agar korban tidak memperbesar kerugian dengan top-up tambahan. Pada titik ini, menyelamatkan sisa akal sehat jauh lebih berharga daripada mengejar uang yang hampir pasti tidak kembali. Di balik angka kerugian yang sering disebut di berita, ada cerita kehidupan yang hancur perlahan. Uang yang hilang dalam arisan bodong jarang sekali merupakan uang dingin. Lebih sering itu adalah uang belanja harian, dana pendidikan anak, atau tabungan darurat yang seharusnya menjadi penyangga saat kondisi sulit. Banyak korban terpaksa menutup kerugian dengan cara yang lebih berbahaya. Pinjaman online, hutang ke teman, atau kredit tanpa perhitungan diambil demi menambal lubang yang ditinggalkan. Langkah ini sering diambil dalam kondisi panik, tanpa sadar bahwa beban finansial justru semakin berat. Dalam lingkup rumah tangga, dampaknya bisa sangat destruktif. Ada kasus di mana pasangan tidak tahu menahu soal uang yang diputar di arisan. Ketika kenyataan terbongkar dan dana lenyap, konflik besar muncul, kepercayaan runtuh, dan tidak jarang berujung pada perpisahan. Tekanan finansial yang berat juga menyerang kesehatan mental. Rasa malu, bersalah, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Banyak korban merasa bodoh dan gagal sebagai pencari nafkah, lalu menarik diri dari lingkungan karena takut dihakimi atau dijadikan bahan pembicaraan. Hubungan pertemanan dan persaudaraan sering menjadi korban berikutnya. Orang yang mengajak ikut disalahkan, meski sebenarnya mereka juga korban. Kepercayaan rusak, silaturahmi terputus, dan luka sosial ini seringkali jauh lebih sulit disembuhkan dibanding kerugian materi. Dalam kondisi terdesak, aset berharga pun dilepas. Emas perhiasan dijual di bawah harga pasar, motor atau barang elektronik digadaikan, semua demi bertahan hidup. Langkah ini memperlihatkan betapa dalam dampak arisan bodong terhadap kestabilan ekonomi keluarga. Di ruang publik, korban kerap menghadapi stigma yang menyakitkan. Alih-alih mendapat empati, mereka justru dinyinyiri atau disalahkan karena dianggap kurang hati-hati. Tekanan sosial ini membuat banyak korban memilih diam dan memendam luka sendirian. Semua ini menunjukkan bahwa arisan bodong bukan sekadar soal uang yang hilang. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sunyi, di mana dampak mental dan sosialnya bisa bertahan bertahun-tahun. Kerusakan ini sering tidak terlihat, tapi meninggalkan bekas yang dalam bagi kehidupan korban dan keluarganya. Solusi paling penting dari semua ini bukan sekadar berharap penegakan hukum bekerja lebih cepat. Perlindungan utama justru harus dibangun di dalam kepala kita sendiri. Kita perlu menanamkan kesadaran bahwa tidak ada uang yang datang dengan mudah dan cepat tanpa risiko besar yang mengintai di belakangnya. Kita juga perlu berdamai dengan kenyataan yang sering terasa pahit. Membangun kestabilan finansial adalah proses yang membosankan, lambat, dan penuh disiplin. Tidak ada adrenalin, tidak ada sensasi instan. Namun justru di proses inilah keamanan dan ketenangan jangka panjang diciptakan. Jika ada tawaran keuntungan yang jauh melampaui bunga deposito atau laju inflasi tanpa penjelasan risiko yang masuk akal, alarm logika seharusnya langsung menyala. Dalam dunia keuangan, imbal hasil selalu berjalan seiring dengan risiko, dan janji keuntungan tinggi tanpa risiko hampir pasti adalah ilusi.
Mulailah menghargai setiap rupiah hasil kerja keras sendiri, sekecil apapun nominalnya. Uang yang datang perlahan mungkin terasa biasa saja, tetapi ia membawa ketenangan. Berbeda dengan keuntungan maya yang terlihat besar, namun berpotensi menghancurkan hidup ketika fondasinya runtuh. Berhentilah membandingkan perjalanan finansial kita dengan apa yang orang lain pamerkan di media sosial. Kita tidak pernah tahu utuh cerita di balik layar. Banyak kemewahan yang terlihat rapi di depan kamera, tapi menyimpan masalah besar yang sengaja disembunyikan. Jika tertarik pada investasi, pilih instrumen yang legal dan logis, pelajari perlahan sesuai kemampuan. Dan jika belum benar-benar paham, menyimpan uang di tabungan biasa tetap jauh lebih aman daripada menyerahkannya pada sistem yang tidak transparan meski menjanjikan hasil besar. Bangun budaya saling mengingatkan di lingkungan terdekat. Jadilah teman atau keluarga yang berani menegur dengan niat baik ketika melihat orang terkasih mulai tergoda skema yang tidak masuk akal. Sikap ini mungkin terasa tidak nyaman, tapi seringkali justru menyelamatkan masa depan. Keamanan finansial keluarga adalah prioritas tertinggi. Jangan pernah mempertaruhkan masa depan anak-anak, ketenangan rumah tangga, dan kesehatan mental hanya demi janji manis orang asing yang tidak punya kepedulian nyata pada hidup kita. Menjaga yang pasti jauh lebih bijak daripada mengejar yang semu. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan realita hidupmu, mungkin karena memang banyak dari kita sedang berada di fase yang sama. Tidak sendirian, tidak perlu malu, dan tidak perlu merasa paling tertinggal. Channel Income Cerdas dibuat sebagai ruang berpikir bersama, tempat kita belajar bersikap lebih waras terhadap uang, bukan lebih nekat. Jika menurutmu video ini layak didengar orang terdekatmu, silakan bagikan dengan niat baik, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk saling menjaga. Dan bila kamu ingin terus belajar membangun logika finansial yang tenang di tengah hiruk-pikuk janji instan, kamu bisa ikut bersama kami di Income Cerdas. Pelan-pelan, rasional, dan berpihak pada masa depan.